Halo pemirsa, welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang misteri-misteri di seputar permasalahan kerajaan Sriwijaya. Simak kisahnya dalam video kami berikut ini. Tetapi sebelum dimulai, dimohon untuk ketik like seperti biasa ya, subscribe serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen demi tambah majunya channel Kingdom Theory ini. Terima kasih pemirsa. Jadi masalah yang sangat menonjol dan masih menjadi misteri serta masih menarik perhatian di seputar kerajaan Sriwijaya adalah masalah lokasi ibu kota atau pusat pemerintahan kerajaan Sriwijaya. Nah, jadi yang masih menonjol adalah lokasi ibu kotanya pemirsa. Masalah ini sudah sejak lama dibicarakan dan diteliti oleh para ahli dan para sarjana. Akan tetapi hasil yang telah dicapai belum semuanya memuaskan. Masalah lokasi ibu kota Sriwijaya ini memang semenjak dulu sampai sekarang masih menjadi objek penelitian. Di kalangan para sarjana Indonesia sendiri masih ada perbedaan pendapat mengenai lokasi pusat kerajaan Sriwijaya yang penuh misteri. Lokakarya Internasional SEPAFA atau Siameo Project in Archaeology and Fine Art yang dilaksanakan pada bulan Maret 1979 di Jakarta, yang khusus membahas masalah lokasi ibu kota Sriwijaya, ternyata belum menghasilkan suatu kesatuan pendapat. Demikian pula dalam lokakarya SEPAFA yang selanjutnya yang dilaksanakan pada bulan September 1982 yang mengambil tempat di Jakarta, Jambi, dan Palembang, belum diperoleh suatu kesimpulan yang tuntas. Di samping masalah ibu kotanya, masih banyak masalah sejarah Sriwijaya yang masih menjadi misteri bagi kita semua dan harus diteliti. Bilakah atau kapankah kerajaan Sriwijaya itu berdiri? Dan bilakah atau kapankah kerajaan Sriwijaya itu runtuhnya? Kemudian misteri selanjutnya yaitu daerah mana sajakah yang pernah menjadi daerah kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana hubungan kerajaan Sriwijaya dengan dinasti Sailendra. Yang selanjutnya adalah bagaimana pula hubungannya dengan kerajaan Melayu dan sebagainya. Jadi termasuk yang masih menjadi misteri yang masih meliputi tentang seputar kerajaan Sriwijaya ini. Di samping lokasinya juga yang masih menjadi misteri adalah kapan kerajaan Sriwijaya itu berdiri dan kapan kerajaan Sriwijaya itu runtuh. Kemudian yang masih menjadi misteri yang selanjutnya, daerah mana sajakah yang pernah menjadi daerah kekuasaan Sriwijaya. Kemudian yang masih menjadi misteri selanjutnya, bagaimana hubungan kerajaan Sriwijaya dengan dinasti Sailendra. Kemudian yang selanjutnya pula yaitu bagaimana pula hubungannya dengan kerajaan Melayu. Kenyataan-kenyataan di atas menimbulkan dorongan bagi para ahli untuk menyumbangkan pemikiran dalam rekonstruksi sejarah kerajaan Sriwijaya. Pemecahan masalah-masalah tersebut bukanlah hal yang mudah karena memang terbatasnya sumber literatur yang ada dan juga prasasti-prasasti yang ada, sehingga
Kita semua menyadari bahwa usaha ini bukanlah usaha yang mudah, perlu suatu ketelatenan, juga penguakan dari sumber-sumber kesejarahan yang ada yang lainnya di masa mendatang. Suatu hasil penelitian ilmiah tidaklah bersifat mutlak dan final, melainkan selalu terbuka untuk ditinjau dan diteliti kembali berdasarkan adanya fakta-fakta dan pemikiran-pemikiran baru yang sebelumnya tidak diketahui. Nah, ini juga yang sering dikomenkan oleh para pemirsa sekalian, bahwa ketika kita menyampaikan satu fakta memang ada sanggahan bahwa ini tidak benar, yang benar seperti ini. Ada berbagai versi lagi dari berbagai komen yang kadang-kadang komen satu dengan komen lainnya ini juga berbeda 180 derajat. Tapi ini menurut kami, hemat kami sebagai admin sangat baik, karena berarti kita kritis terhadap permasalahan sejarah ya, tidak hanya menerima begitu saja. Dan juga silang pendapat yang berbeda 180 derajat ini bukan hanya terjadi di kita saja sebagai penikmat sejarah atau pengamat sejarah, tetapi juga terjadi di kalangan para ahli sejarah, para profesor, para dokter yang memang menekuni di bidang sejarah ini. Sehingga memang wajar seperti tadi kami sampaikan bahwa suatu hasil penelitian ilmiah tidaklah bersifat mutlak dan final, melainkan selalu terbuka untuk ditinjau dan diteliti kembali. Seperti itu. Jadi memang sejarah ini tidak bersifat ilmu pasti atau ilmu eksak atau ilmu matematika, tetapi memang bisa ditinjau dari berbagai sudut. Apalagi memang literatur ataupun sumber kesejarahannya terbatas ya. Seorang ilmuwan sejarah, ia harus senantiasa bergumul dengan pembaharuan yang terus-menerus. Seorang ilmuwan sejarah juga harus memiliki kejujuran intelektual, yaitu berani menyatakan pendapat yang argumentatif, berani surut dari pendiriannya yang terbukti keliru, serta terbuka menerima kebenaran-kebenaran yang baru dikenalnya. Emosi, prasangka, dan otoritas pribadi tidak diperkenankan ikut berbicara dalam pembahasan ilmu sejarah yang bersifat ilmiah. Jadi tetap ilmu sejarah ini berdasarkan fakta-fakta kesejarahan yang ada ya. Itu yang menjadi panduan kita, yang menjadi guidance. Kemudian sejarah merupakan gambaran kehidupan masa lampau yang kadang-kadang begitu jauh. Dalam periode sejarah Indonesia kuno, banyak sekali bagian yang masih samar-samar dan gelap, sehingga penyusunan sejarahnya masih terputus-putus atau fragmentaris. Lagi pula, rekonstruksi sejarah sangatlah ditentukan oleh kemampuan ahli sejarah memberikan gambaran yang tepat berdasarkan apa yang tertera dalam sumber-sumber sejarah. Demikianlah pemirsa bahasan kita ini tentang kabut misteri yang masih meliputi tentang Kerajaan Sriwijaya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. See you on my next video. Terima kasih.